Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Presentasi kali ini disusun oleh saya, Maria Angelika. Saya Harley Bayu Bimantoro. Dan saya Muhammad Aris Alwaridz. Pada chapter 7, slide pertama, akan dibahas oleh Saudara Harley Bayu. Ya, di sini di slide pertama ada kas dan piutang. Setelah mempelajari chapter ini, yang kita dapat mengerti, pertama dapat menunjukkan cara melaporkan uang tunai dan item terkait. Kedua, dapat mendefinisikan piutang dan jelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuannya. Ketiga, dapat menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang. Keempat, dapat menjelaskan masalah akuntansi terkait dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Dan terakhir, dapat menjelaskan masalah akuntansi tambahan terkait dengan akun dan wesel tagih. Next. Selanjutnya ada cash. Cash itu adalah aset paling liquid dan media pertukaran standar. Ketiga, dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Keempat, ada aktiva lancar. Dan terakhir ada contohnya, yaitu koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan. Next. Selanjutnya ada reporting cash atau setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang keduanya. Pertama, mudah ditukar dengan uang tunai. Kedua, begitu dekat dengan kedewasaannya sehingga mereka menghadirkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contoh, obligasi pemerintah, surat berharga, dan terakhir ada dana pasar uang. Next. Selanjutnya ada restricted cash. Perusahaan memisahkan uang tunai terbatas dari uang tunai biasa. Contoh, dibatasi untuk ekspansi pabrik, pensiun dari hutang jangka panjang, dan saldo kompensasi. Next. Selanjutnya ada bank overdraft. Perusahaan menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan disertakan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dibayar kembali sesuai permintaan dan merupakan bagian integral dari pengolahan kas perusahaan, seperti praktik umum dalam membuat pengaturan-pengaturan terhadap rekening lain di bank yang sama. Next. Selanjutnya ada piutang. Piutang merupakan klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas uang atau jasa. Account receivable atau piutang merupakan janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Dan selanjutnya ada notes receivable yang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Next. Next. Selanjutnya ada piutang non-perdagangan. Pertama, uang muka untuk petugas dan karyawan. Kedua, uang muka untuk anak perusahaan. Ketiga, deposit yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. Keempat, ada setoran dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Kelima, ada piutang, dividen, dan bunga. Dan terakhir, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang diderita terdakwa di bawah gugatan badan pemerintah untuk pengambilan pajak. Contohnya akuntan umum untuk barang yang rusak atau hilang,
kreditor atas barang yang dikembalikan rusak atau hilang. Pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan seperti peti, kontainer, dan lain-lain. Next. Di sini ada piutang non-perdagangan. Dan ini ilustrasi dari perusahaan Heineken. Dan di atasnya ada ilustrasi dari Nokia. Next. Selanjutnya ada pengakuan piutang usaha. Piutang biasanya timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasanya kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan sebagai imbalan atau mentransfer barang atau jasa. Kedua, ada pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa bergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa masa depan ini seringkali terjadi menyertakan item seperti diskon, pengembalian, dan tunjangan, rabat, dan bonus kinerja. Next. Selanjutnya ada diskon perdagangan. Digunakan untuk menghindari seringnya mengubah katalog. Dapat mengubah untuk jumlah yang berbeda yang dibeli. Dan terakhir, sembunyikan harga faktur sebenarnya dari pesaing. Next. Selanjutnya ada cash discount. Ditawarkan untuk mendorong pembayaran yang cepat. Persyaratan seperti 2/10, N/30, 2/10 EOM atau net 30 EOM. Dan terakhir, dekotor versus net. Next. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasannya. Pertama ada sales 10.000 dengan syarat 2/10 N30. Cara pencatatan jurnalnya account receivable pada debit dan sales revenue pada kredit. Selanjutnya ada payment on 4.000 sales receive diskon periode. Cara pencatatannya cash pada debit, account receivable pada kredit. Dan terakhir ada payment 6.000 of sale receive after discount periode. Cara pencatatannya cash pada debit, account receivable pada kredit, dan sales discount prorated pada kredit. Next, Aris. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan variabel. Yang pertama, retur dan tunjangan penjualan. Retur dan tunjangan penjualan adalah akun kontra pendapatan untuk pendapatan penjualan. Penyisian retur dan tunjangan penjualan merupakan akun kontra aset terhadap piutang usaha. Penggunaan akun retur dan tunjangan penjualan serta penyisian retur dan tunjangan penjualan sangat membantu untuk mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan barang dagangan yang inferior, inefisiensi dalam memenuhi pesanan, atau kesalahan pengiriman atau pengiriman. Next. Nilai waktu dari uang. Jadi, secara teoritis, setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Perusahaan mengabaikan pendapatan bunga terkait piutang dagang karena jumlah diskon biasanya tidak material terkait dengan laba bersih
untuk periode tersebut. Profesi ini secara khusus mengecualikan dari pertimbangan nilai sekarang. Piutang yang timbul dari transaksi dengan pelanggan dalam kegiatan bisnis normal yang jatuh tempo dalam ketentuan perdagangan adat tidak lebih dari sekitar 1 tahun. Next. Penilaian piutang usaha. Piutang usaha tak tertagih. Catat kerugian kredit sebagai debit untuk beban hutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Yang kedua, risiko normal dan perlu dalam menjalankan bisnis secara kredit. Yang ketiga, dua metode untuk memperhitungkan akun tak tertagih. Ada dua, yang pertama, metode penghapusan langsung, dan yang kedua adalah metode tunjangan. Next. Metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Secara teoritis, kurang gagal mencatat biaya pada saat terjadinya, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas, tidak sesuai jika jumlah yang tidak tertagih adalah material. Yang kedua, untuk metode penyisihan, kerugian diperkirakan persentase penjualan, persentase piutang, dan IFRS mensyaratkan saat kredit macet berjumlah material. Next. Penilaian piutang usaha. Metode penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama, melibatkan perkiraan akun tak tertagih di akhir setiap periode. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang di laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kasnya. Dan yang ketiga, perusahaan memperkirakan akun yang tidak dapat tertagih dan nilai realisasi kas menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini serta perkiraan kolektibilitas masa depan. Next. Pencatatan penghapusan akun tak tertagih. Metode penyisihan piutang tak tertagih ada dua. Yang pertama, ketika perusahaan telah menghabiskan semua cara untuk mengumpulkan rekening yang telah lewat jatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin dilakukan, perusahaan harus menghapus rekening tersebut. Kedua, dalam industri kartu kredit, misalnya, merupakan praktik standar untuk menghapus rekening yang telah lewat 210 hari. Next. Memperkirakan tunjangan. Pendekatan persentase piutang, laporan estimasi piutang pada nilai realisasi kas. Ada dua perusahaan yang dapat menerapkan metode ini menggunakan yang pertama, satu tingkat komposit atau jadwal penuaan menggunakan tingkat yang berbeda. Next. Sekarang kita masuk ke dalam wesel tagih. Jadi didukung dengan surat sanggup bayar atau surat promes resmi. Yang pertama, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Yang kedua, instrumen yang bisa dinegosiasikan. Yang ketiga, pembuat menandatangani untuk mendukung penerima pembayaran. Yang keempat, berbunga atau memiliki tingkat bunga yang disebutkan. Dan yang terakhir, tanpa bunga atau termasuk bunga dalam jumlah nominal. Next. Kemudian wesel tagih umumnya berasal dari, yang pertama, berasal dari pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran dari piutang yang belum dibayar. Yang kedua, berasal dari pelanggan beresiko tinggi atau baru. Yang ketiga, berasal dari pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Dan yang keempat, berasal dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Dan terakhir, berasal dari transaksi peminjaman atau mayoritas catatan. Next. Pengakuan wesel tagih dibagi menjadi dua. Yang
pertama adalah short term dan long term. Short term adalah rekam di nilai nominal, lebih sedikit uang saku. Kalau long term adalah rekam di nilai saat ini, uang tunai diharapkan untuk dikumpulkan. Dan juga ada interest rates dan not issues at interest rates, state rate sama dengan market rate, kemudian masuk ke dalam face value. Untuk state rate lebih besar daripada market rate, kemudian masuk dalam premium. Kemudian untuk yang ketiga, market rate lebih besar dari state rate, kemudian masuk ke dalam discount. Next. Wesel tagih untuk properti, barang, atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar kecuali yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau kedua, suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal, dan yang ketiga, jumlah nominal uang kertas berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini atau dari nilai pasar instrumen utang saat ini. Next. Penilaian wesel tagih. Yang pertama, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel bayar jangka pendek sebesar nilai realisasi kasnya. Yang kedua, perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian piutang wesel bayar jangka pendek dan dalam pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait persis paralel yang dengan piutang usaha. Next. Masalah lain terkait piutang. Penghentian pengakuan piutang. Yang pertama, ketika piutang tidak lagi memiliki nilai, artinya hak kontraktual atas arus kas dari piutang tidak ada lagi. Yang kedua, ketika perusahaan mentransfer, misalnya menjual piutang ke perusahaan lain, dengan demikian mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan ke perusahaan lain tersebut. Next. Penghentian pengakuan piutang, transfer piutang. Berbagai alasan pengalihan piutang kepada pihak lain. Yang pertama, mempercepat penerimaan uang tunai. Yang kedua, kompetisi. Ketiga, jual piutang karena uang ketat. Dan yang terakhir, penagihan atau pengumpulan memakan waktu dan mahal. Pengalihan piutang untuk mendapatkan uang tunai terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penjualan piutang. Dan yang kedua, pinjaman terjamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Angelica. Baik, saya akan membahas mengenai penjualan piutang. Yang pertama, bagian place order, di mana customer, retailer, or wholesaler yang akan menuju kepada company, baik manufaktur atau distributor. Kemudian di bagian kedua, yaitu request credit review, atau meminta kredit kepada factor atau approve credit dari company kepada factor. Kemudian di bagian ketiga yaitu approve credit di bagian factor. Kemudian bagian 4 yaitu ship goods dari company kepada customer. Dan yang kelima yaitu advance cash daripada factor kepada company. Dan yang keenam yaitu mixed payment dari customer kepada factor. Faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu. Kemudian, saya akan membahas mengenai penjualan piutang, di mana penjualan tanpa penjamin. Yang pertama, pembeli menanggung risiko pengumpulan dan menanggung kerugian kredit. Kemudian yang kedua, ada transfer adalah penjualan piutang secara langsung. Yang ketiga, penjual mencatat kerugian atas penjualannya. Dan yang terakhir, penjual menggunakan akun due from factor atau piutang untuk menutupi kemungkinan jika terjadi diskon penjualan, retur penjualan, dan yang terakhir tunjangan penjualan. Kemudian, dijual tanpa jaminan. Berikut merupakan ilustrasi dari
perusahaan Crash Textile yang memperhitungkan 50.000 euro dari piutang dagang dengan Commercial Factor Inc. dengan basis non-jaminan. Faktor komersial menilai biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan menahan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang usaha untuk kemungkinan penyesuaian. Kemudian, Crash Textile and Commercial Factor membuat entry jurnal berikut untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan. Pada perusahaan Crash Textile mencatat sejumlah cash sebesar 460.000 euro pada sisi debit dan due from factor sebesar 25.000 euro yang diperhitungkan dari 5% dari piutang usaha yang dikali dengan 500.000 euro yang akan menghasilkan 25.000 euro yang diletakkan pada sisi debit. Kemudian mencatat lagi loss on sale of receivable yang dihitung dari 3% dari jumlah piutang yang dikali dengan 500.000 euro, maka akan menghasilkan 15.000 euro yang diletakkan pada sisi debit. Kemudian jumlah tersebut akan dicatat pada account notes receivable pada sisi kredit sebesar 500.000 euro. Kemudian untuk perusahaan Commercial Factor akan mencatat sebesar account notes receivable sebesar 500.000 euro pada sisi debit, sedangkan untuk sisi kreditnya due to customer Crash Textile sebesar 25.000 euro, interest revenue sebesar 15.000 euro, dan cash sebesar 460.000 euro pada sisi kredit. Kemudian penjualan piutang dijual dengan garansi. Yang pertama, penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Yang kedua, transfer dianggap sebagai pinjaman, di mana terkadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Jika diasumsikan pada perusahaan Crash Textile menjual piutangnya dengan jaminan, maka Crash Textile mencatat cash sebesar 460.000 euro dan due from factor sebesar 25.000 euro dan finance charge sebesar 15.000 euro yang dicatat pada sebelah sisi debit, kemudian recourse liability pada sisi kredit sebesar 500.000 euro. Kemudian untuk perusahaan Commercial Factor mencatat account receivable sebesar 500.000 euro pada sisi debit dan sisi kreditnya due to customer Crash Textile sebesar 25.000 euro, interest revenue sebesar 15.000 euro, dan cash 460.000 euro pada sisi kredit. Kemudian untuk presentasi dan analisis terdapat 7 bagian. Yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah tercatat dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar di posisi laporan keuangan. Yang ketiga, akun penilaian dikompensasikan secara tepat untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan penurunan nilai secara individual dan kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Dan yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Yang keenam, mengungkapkan setiap piutang yang dijaminkan. Dan yang terakhir, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Berikut adalah 7 bagian untuk aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang. Kemudian, untuk analisis piutang, terdapat ilustrasi di mana Louis Vuitton melaporkan penjualan bersih pada tahun 2015 sebesar 35.664 juta euro, saldo piutang awal dan akhir masing-masing sebesar 2.274 juta euro dan 2.521 juta euro. Perhitungan perputaran piutang adalah net sales dibagi dengan average trade receivable untuk bagian netnya, maka
Rumus tersebut adalah rumus dari accounts receivable turnover. Maka net sales sebesar 35.664 dibagi dengan 2.274 yang dijumlahkan dengan 2.521 dan dibagi dengan 2. Maka hasil dari account receivable turnover sebesar 14,9 kali atau setiap 24,5 hari, di mana didapatkan dari 365 dibagi dengan 14,9. Untuk analisis piutang, menilai likuiditas piutang, dan yang kedua mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai analisis piutang. Kemudian, kontrol uang tunai. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai pada dua bagian. Yang pertama, tetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi tidak sah oleh petugas atau karyawan. Dan yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola transaksi kas dan tunai dengan benar. Kemudian, pada bagian penggunaan bank akun, untuk memperoleh tujuan pengendalian yang diinginkan, perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening. Terdapat 4 bagian. Yang pertama ada rekening koran umum, yang kedua ada koleksi mengapung, yang ketiga ada akun lockbox, dan yang terakhir ada rekening bank tersirat. Kemudian sistem kas kecil yang tidak tepat digunakan untuk membayar sejumlah kecil biaya lain. Yang pertama, pada tahapnya, yaitu catat transfer $300 ke kas kecil, petty cash pada debit sebesar 300 dan cash sebesar 300 pada sisi kredit. Petty cash custodian memperoleh tanda terima yang ditandatangani dari setiap individu yang kepadanya ia membayar tunai. Kemudian, pada tahap ketiga, yaitu kustodian menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana tersebut, maka pencatatannya yaitu beban perlengkapan sebesar 42 di sisi debit, biaya ongkos kirim sebesar 53 di sisi debit, beban lain-lain sebesar 76, cash over and short sebesar 2, maka jumlah tersebut akan dimasukkan kepada cash pada sisi kredit sebesar 173. Kemudian pada tahap keempat, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana kas kecil melebihi $50, maka akan menurunkan saldo dana sebagai berikut. Kas pada sisi debit sebesar $50 dan petty cash sebesar $50 pada sisi kredit. Perlindungan fisik saldo kas, perusahaan sebaiknya yang pertama, meminimalkan uang tunai yang ada, dan yang kedua, hanya memiliki uang tunai kecil dan tanda terima hari ini. Kemudian yang ketiga, simpan dana di lemari besi, brakas atau laci kas terkunci. Kemudian selanjutnya, kirimkan tanda terima setiap hari ke bank sesegera mungkin. Dan yang terakhir, buktikan secara berkala saldo yang ditentukan atau ditunjuk di buku besar. Maka, pada bagian tersebut merupakan perlindungan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, ada rekonsiliasi saldo bank. Jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan terdiri dari item rekonsiliasi, yaitu 5 bagian. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Yang kedua, cek yang masih beredar. Yang ketiga, biaya bank. Yang keempat, kredit bank, dan yang terakhir, kesalahan bank atau deposan, merupakan jeda waktu yang dibagi menjadi 5. Kemudian, kami akan membahas soal dari perusahaan Nikospa, di mana kita diminta untuk menentukan statement of financial position. Terbagi menjadi 5, yaitu non-current asset, current asset, equity, non-current liability, dan current liability.
Maka, kita disuruh untuk menentukan bagian-bagiannya. Jawabannya akan diserahkan kepada Saudara Harli Bayu. Ya, jawabannya yang pertama, share capital preference itu ada di equity atau C. Kedua, goodwill itu klasifikasinya A3 atau intangible asset. Dan ketiga, salaries and wage payable klasifikasinya E, current liability. 4, account payable klasifikasinya E atau current liability. Kelima ada building, klasifikasinya A2 atau property, plant, dan equipment. Keenam ada trading security atau B, current asset. Ketujuh ada current portion of long-term debt atau jawabannya E, current liability. 8 ada paten, itu A3 atau intangible asset. Ke-9 ada allowance for doubtful account atau AFDA, jawabannya B, current asset. 10 ada account receivable, jawabannya B, current asset juga. Ke-11 ada accumulate other comprehensive income, jawabannya C, equity. 12 ada notes payable, jawabannya E, current liability. 13 ada supplies, jawabannya B, current liability. 14 ada share capital ordinary, jawabannya C, equity. 15 ada land, jawabannya A2 atau property, plant, dan equipment. 16 ada bond sinking fund, jawabannya A1 investment. 17 ada inventory, jawabannya B, current asset. 18 ada prepaid insurance, jawabannya B, current asset. 19 ada bond payable, jawabannya D, non-current liability. 20 ada income tax payable, jawabannya E, current liabilities. Next. Kemudian, pada soal kedua, yaitu menentukan Statement of Financial Position Preparation pada perusahaan Albay Corporation pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Terdapat informasi tambahan. Yang pertama, ada net loss di tahun sebesar 2.500, dan yang kedua, tidak adanya dividen yang declare selama 2019. Maka, kami diinstruksikan untuk menyiapkan klasifikasi Statement of Financial Position pada 31 Desember 2019. Kemudian, jawabannya akan diserahkan kepada Saudara Aris. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang Statement of Financial Position dari perusahaan AB Corporation pada tanggal 31 Desember. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan tahun 31 Desember 2019 harusnya. Untuk aset, properti, plant, dan equipment. Di equity terdapat 48.000 pound sterling, dikurangi dengan accumulated depreciation senilai 9.000. Kemudian total properti, plant, dan equipment menjadi 39.000 dari hasil 48.000 dikurang 9.000. Untuk intangible asset ada trademark sebesar 950 pound sterling. Untuk current asset terdapat office supplies senilai 1.200, prepaid insurance senilai 1.000, dan cash senilai 6.850. Ketiga akun ini ditambahkan menjadi total current asset senilai 9.050. Total current asset ditambahkan
dengan total property, plant, dan equipment yang senilai 39.000, jadi total aset adalah 49.000 pound sterling. Next. Kemudian kita masuk ke equity and liability. Untuk equity, ada share capital ordinary senilai 10.000 pound sterling, return earning 20.000 dikurang 2.500 menjadi 17.500. Dari return earning ini bisa dilihat dari soal, dan total shareholders adalah 27.500. 27.500 adalah hasil dari share capital ordinary ditambah dengan return earning. Untuk non-current liabilities, bond payable, terdapat 9.000 pound sterling, current liabilities, accounts payable, 10.000 pound sterling, wage payable 500, dan unearned service revenue 2.000. Menjadi total current liabilities senilai 12.500. Total current liabilities ditambahkan dengan bonds payable yang senilai 9.000 menjadi total liabilities 21.500. Kemudian hasil ini ditambahkan dengan total shareholders equity yang senilai 27.500 ditambah total liabilities senilai 21.500 menjadi total equity dan liability senilai 49.000. Terima kasih. Sekian atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.